Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Cendekia dalam segmen diskusi satu meja. Dan alhamdulillahirabbil alamin, kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Mr. Principal Bapak Dr. Ando Zulkifli MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, Bapak boleh kita sapa-sapa dulu sahabat Cendekia, kalau kita memanggilnya sahabat Cendekia. Sahabat Cendekia. Assalamualaikum teman-teman sahabat Cendekia, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baik Pak, terima kasih sebelumnya sudah hadir dalam podcast kami Pak. Kalau teman-teman tahu, beliau ini adalah sekarang Kepala Madrasah Aliyah Man 2 Kuansing ya Pak, di Pangyan. Dan sebelumnya itu di Man 1 Kuansing. Iya. Nah, Bapak, kami ini kan sangat tertarik dengan ingin mendengarkan cerita Bapak. Kalau kita flashback dulu nih Pak, sebelum kita ngomongin soal inovasi di bidang pendidikan. Dulu Bapak pindah ke Talu itu tahun 2011 ya Pak? Ya, 2011 bulan 2. Bulan 2. Bulan 2. Nah, 2011 bulan 2 yang sebelumnya pernah mengajarnya di Man 2 Model Pekanbaru ya Pak? Iya benar, di Man 2 Model Pekanbaru Bapak sebagai Wakil Kepala Bidang Kurikulum. Wakil Kepala Bidang Kurikulum. Nah, ketika pertama kali diamanahkan menjadi Kepala Madrasah di Kuansing, apa yang Bapak lihat ketika itu? Terima kasih pertama kepada teman-teman Cendekia. Awal Bapak ditugaskan diberi amanah di Man Taluk Kuantan waktu itu ya. Sekarang jadi Man 1 Kuansing. Bapak melihat potensi Man 1 Kuansing itu besar. Cuman potensi itu belum digerakkan, belum dioptimalkan. Jadi di hari kedua Bapak bertugas di Man 2 Kuansing. Setelah Bapak mengitari lokasi Man 2 Kuansing, Bapak berpikir ini madrasah ini dalam waktu dekat bisa kita buat maju, asal kita mempunyai tim yang solid. Jadi sebenarnya potensinya besar, cuman belum digerakkan. Waktu itu diawali dengan program pengiriman siswa ke Pare ya Pak waktu itu ya? Awalnya kita mengirim guru. Jadi bukan siswa, jadi SDM-nya dulu kita siapkan, guru dulu kita siapkan. Waktu itu kita mengirim 7 orang guru ke Pare. Yang 7 orang ini tidak seluruhnya guru bahasa Inggris. Ada mata pelajaran yang lain. Hanya 2 orang guru bahasa Inggris dan selebihnya guru-guru mata pelajaran yang lain. Apa tujuannya? Agar bahasa Inggris itu bukan miliknya teman-teman guru bahasa Inggris saja, milik seluruhnya. Itu kenapa dulu Bapak bisa kepikiran membenahinya dari bahasa dulu nih? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Ini beranjak dari pengalaman Bapak bertugas di beberapa madrasah. Pertama sekali kan Bapak tugas di MTS Negeri Tanjung Batu Kefri, di sana 3 tahun. Kemudian dapat tugas belajar untuk pelatihan guru master IPA di Semarang 1 tahun. Kemudian dengan syarat harus pindah ke madrasah model. MTS model waktu itu, yang ada di Riau, MTS model itu di Kampar. Selesai di Kampar, 3 tahun, Bapak pun pindahlah ke Man 2 Model Pekanbaru. Nah, waktu di Man 2 Model Pekanbaru, kita bergabung dalam rintisan sekolah bertaraf internasional, RSBI di Provinsi Riau. Antara lain itu ada SMA 8, SMA Plus, SMA 1 Pekanbaru, SMA Cendana, dan satu-satunya madrasah Man 2 Model Pekanbaru. RSBI itu penguasaan bahasa Inggris guru dan siswa harus bagus. Nah, sejak itu kita bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris guru dan siswa. Tapi maaf, progresnya belum terlalu bagus. Nah, sejalan dengan itu, Bapak dikirimlah oleh Kepala Madrasah Man 2 Model Pekanbaru untuk mengikuti program short course di Universitas Sains Malaysia. Nah, selama 2 bulan. Ada 120 orang kepala madrasah se-Indonesia, termasuk Bapak waktu wakil kurikulum. Nah, kita 2 bulan di USM, kegiatan kita ya kursus manajemen, juga kursus bahasa Inggris. Setelah 2 bulan di sana, 120 orang kepala madrasah ini diseleksi lagi. Akan dikirim ke Australia. Nah, setelah diseleksi, Bapak udah yakin itu.
Bapak tidak akan terkirim. Kenapa? Memang kompetensi bahasa Inggris Bapak masih lemah waktu itu. Dan ternyata keluar pengumuman, ya tidak lulus, tidak dikirim. Nah, di sanalah timbul perasaan Bapak dalam tanda petik dendam kesumat terhadap kemampuan bahasa ini kan. Yang Bapak pikirkan waktu itu, Bapak sudah berusia lebih kurang 40 tahun lebih, masih punya peluang untuk meraih peluang untuk belajar ke negara lain. Waktu itu ke Australia. Tapi tidak bisa kita raih karena kita tidak memiliki kompetensi bahasa. Waktu itu bahasa Inggris, bahasa asing. Nah, disitulah yang menjadi membuat Bapak punya tekad. Yang Bapak bayangkan adalah siswa-siswa kita, generasi muda kita, anak-anak madrasah, anak-anak sekolah kita, mereka punya peluang besar untuk meraih impian apabila mereka memiliki salah satunya kompetensi bahasa asing itu. Makanya Bapak punya tekad. Kalau diberi amanah ke depan, penguasaan bahasa asing, bahasa Inggris, dan bahasa Arab itu menjadi suatu hal yang betul-betul menjadi serius kita kembangkan di sekolah atau di madrasah kita. Itu awalnya sebenarnya. Mengapa bahasa ini menjadi fokus tolak ukur utama kita untuk kita kembangkan di madrasah kita. Itulah cerita yang paling mempengaruhi Bapak. Iya, berarti dari awalnya dari dendam kemudian menjadi program yang potensial. Iya, benar. Iya. Oke, menarik sekali. Pak, dari setelah waktu itu gagal ikut South Course yang ke Australia, baru setelah itu Bapak pindah ke Man 1 Kwansing. Setelah itu, kita kan mau kembangkan di Man 2 model Pekanbaru. Iya. Nah, Bapak berangkat ke Pare. Oh, iya. 3 orang guru kita di Man 2 model Pekanbaru berangkat ke Pare, salah satunya Bapak. Artinya kita mencari kemana ini tempat belajar yang pas gitu kan untuk mengembangkan bahasa ini di madrasah kita. Nah, waktu di Pare di sanalah terbuka. Loh, kenapa kita harus jauh-jauh ke luar negeri atau ke lembaga mana? Ternyata di Indonesia ada wadah kampung Inggris di Pare, Kediri, Jawa Timur. Iya. Dan memang pola pembelajarannya luar biasa. Puluhan ribu orang datang ke sana untuk mengembangkan potensi bahasanya. Dari seluruh Indonesia bahkan dari luar negeri. Maka pilihannya Pare waktu itu. Pilihannya Pare. Setelah itu kemudian waktu demi waktu kemudian Bapak pindah ke Man 1 Kwansing. Benar, ya. Kemudian setelah mengirimkan guru, kemudian adalah waktu itu program untuk mengirimkan siswa sekolah. Benar. Itu kan sebenarnya program yang gila sebenarnya Pak. Belum ada sekolah gitu di Kwansing yang berani mengirimkan siswanya selama 1 semester, kalau nggak salah waktu itu ya Pak. Selama 1 semester. Kemudian apa Bapak ketika membuat program itu yakin nih bakal berhasil 100% kayak gitu? Ya. Dari pengalaman memang Bapak meyakini itu berhasil walaupun ada tantangan. Iya, betul. Tantangan itu antara lain mindset teman-teman kita. Iya. Dari orang tua mungkin. Dari orang tua, mungkin dari teman-teman kita guru gitu kan. Apa mindset yang terbangun? Teman kita mengatakan, ada teman-teman kita mengatakan, tidak mungkin Pak Zul, kita membuka kelas jauh di Pare. Iya. Bayangkan. Pasti banyak pertimbangan gitu ya Pak. Ya, apa sebab? Mereka mengatakan begini, siswa-siswa madrasah itu, orang tuanya itu menengah ke bawah. Iya. Itu mindset yang terbangun di kalangan teman-teman kita. Iya. Jadi kalau itu yang terbangun, kita sudah menjas, kita sudah membuat ukuran bahwa siswa-siswa di madrasah ini adalah kelompok orang-orang kelas menengah ke bawah. Dalam tanda petik ekonominya mungkin lemah. Itu mindset yang terbangun. Kalau seperti itu, bagaimana kita membuat program? Mau buat program ini, kita kelompok orang-orang yang kurang mampu, lemah. Sehingga apapun program yang mau direncanakan, tidak akan bisa kita buat. Itu mindset yang salah menurut kita. Nah, ternyata setelah kita tawarkan, ya Bapak masih ingat waktu itu, di upacara bendera hari Senin, Bapak sampaikan ke Anda sekalian, Bapak melihat potensi bahasa Inggris anak-anak bagus, perkembangannya bagus. Bagaimana kalau kita buka kelas jauh di Pare? Bapak kan hanya melihat bagaimana reaksi Anda sekalian. Antusiasmenya. Ternyata 1 minggu setelah itu kan, termasuk Preti juga datang Pak. Jadi kita buka kelas jauh di Pare. Oh ya, jadi Anda mau? Benar Pak, kalau begitu kita diskusikan dengan orang tua. Nah, kita panggil orang tua, ada sekitar
70-an orang yang hadir. Kita tawarkan program itu dan yang mendaftar 57 orang. Jadi sudah menjawab apa kekhawatiran teman-teman tadi. Bapak balik kan, ini kalah yang orang miskin tadi. Berangkat ke Pare dengan biaya sekian juta, naik pesawat gitu kan, rombongan dan biaya mereka 100%. Artinya apa? Orang tua sebenarnya kepingin putra-putrinya maju. Ingin melihat anak-anak mereka berhasil. Tapi sekolah, madrasah, punya layanan itu enggak untuk membuat mereka maju. Ya, itu kata kuncinya. Makanya pilihan kita di bahasa, karena bahasa itu penting kan. Jadi memang ketertinggalan kita itu salah satu adalah di kemampuan bahasa asing. Alhamdulillah, program pengembangan bahasa asing kita ini menjadi program unggulan di Kementerian Agama Pusat. Keren banget Pak. Nah setelah program yang di Pare, setelah itu kan dilanjutkan dengan akhirnya membangun kampung Inggris sendiri di Kwansing, tepatnya waktu itu di Beringin gitu Pak. Nah kenapa harus bikin kampung Inggris sendiri gitu Pak? Jadi begini ya, kedatangan siswa-siswa waktu itu MAN 1 ya, MAN Teluk Kuantan, ke Pare itu ditunggu-tunggu oleh masyarakat, oleh lembaga-lembaga kursus di Pare. Kenapa? 6 bulan mereka berada di sana, berapa kos yang mereka belanjakan ke sana kan, orang tua berapa membiayai anaknya, putra-putri mereka. Bapak pernah tanya ke beberapa orang tua wali murid, berapa kira-kira selama 6 bulan membiayai putra-putrinya, termasuk Preti di Pare, ada yang bilang sekitar 25 juta Pak, ada yang 30 juta. Kita ambil inilah 25 juta selama 6 bulan, kali 50 orang, 1,5 M. Siswa Kwansing membelanjakan uangnya di Pare. Apa enggak menggeliat ekonomi di Pare? Itu baru satu madrasah gitu kan. Nah kita terpikir, tidak mungkin kita selamanya harus tergantung dengan Pare. Berarti yang membuat kita hebat itu adalah Pare, bukan kita. Ya, tidak mungkin. Nah kita ingin balikkan itu. Makanya kita punya tekad, kita harus buka kampung Inggris juga di daerah kita, di Beringin. Waktu itu kita kirim lagi guru. Jadi bukan langsung kita bangun, tidak. Kita kirim lagi guru ikut belajar masih ingat di HEC 2 di BEC. Belajar seperti menjadi siswa kembali, Bapak masih ingat Mr. Seprion dan teman-teman. Jadi siswa di sana. Belajar dari nol lagi, agar memperoleh konsep utuhnya. Nah, makanya kita buka di sini. Alhamdulillah, ternyata cukup bagus hasilnya. Sejak itu kita tidak mengirim siswa lagi ke Pare, kita kembangkan di sini. Manfaat besarnya apa? Secara ekonomi, peredaran uang di kampung kita, di Beringin itu luar biasa. Nah, laundry, ya, warung-warung makanan, kos-kosan, ya. Kemudian yang dasarnya orang datang dari mana-mana, ya. Bahkan dari luar negeri, dari Thailand ada 8 madrasah yang berkunjung ke madrasah kita waktu itu dan lakukan MOU dengan kita, ingin bekerja sama dalam pengembangan bahasa itu. Jadi program kampung Inggris kita itu mendatangkan orang dari mana-mana ke tempat kita. Itu secara ekonomi. Nah, kemudian secara jumlah siswa yang ikut program itu semakin banyak. Biasanya kita kirim ke Pare itu 1 tahun paling banyak 50 orang. Kalau di sini 1 tahun itu yang ikut rata-rata di atas 100 orang. Baik di camp bahasa Inggris dan camp bahasa Arab. Oh, jadi nambah nggak cuma bahasa Inggris ya Pak, tapi bahasa Arab juga. Mulai itu kita buka juga camp bahasa Arabnya. Jadi 2, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan lanjut dengan program tahfiz. Jadi ada 3 program unggulan kita waktu itu di madrasah kita ini. Oke Bapak, sekarang kan Bapak dari MAN 1 Kwansing kemudian pindah ke MAN 2 Kwansing. Nah kemudian di sana bikin kampung Inggris juga ya Pak sekarang. Ada tantangan, ada perbedaan nggak sih Pak tantangannya antara bikin yang ketika mengawali menginisiasi yang waktu di Beringin sama yang sekarang di Pangyan? Tantangannya tidak ada sebenarnya. Karena waktu itu sebelum Bapak ke sana, MAN 2 Kwansing itu juga sudah bekerja sama dengan kita, MAN 1 Kwansing, untuk pengembangan bahasa Inggris itu. Jadi mereka sudah jalan 1 angkatan, program campnya itu. Sudah ada beberapa siswa yang ikut. Nah, waktu Bapak pindah ke sana, tinggal ngelanjutin. Ya, apa dampaknya? Luar biasa. Mindset orang tua terbuka untuk memasukkan anaknya ke madrasah kita. Ya maaf, waktu itu, waktu Bapak sebelum jumlahnya di bawah 200, sekarang sudah di atas 300 siswanya. Luar biasa.
Kemudian juga sudah bergabung dari madrasah-madrasah lain, bahkan dari provinsi lain. Iya. Ada Sekarang dari dari Mansi mana Malungun. aja tuh, Pak? Sekarang yang bergabung dengan kita itu dari Mansi Malungun, Sumatera Utara, dari Duri, kemudian ada dari Inhil. Nah, berarti mereka menitipkan siswanya untuk belajar bahasa Inggris di Mandua Kuansing gitu ya, Pak? Ini insya Allah di Januari akan ada lagi belasan siswa dari Simalungun bergabung dengan kita. Yang sebelumnya mereka tidak tahu itu mana Mandua Kuansing, Manpangian, sekarang sudah menjadi rujukan. Iya. Oke Pak, untuk membangun kampung Inggris tentu kita nggak bisa dari sekolah sendiri. Selama ini sumbangsi atau perhatian dari pemerintah daerah sendiri gimana Pak? Semangat ada diberikan buat kita. Semangat itu kan ada program-program ada didukung. Pasti ada lah itu ya, tetap ada. Tapi harapan kita ke depan, mudah-mudahan program ini menjadi bagian visi misinya Pemda kita. Iya. Ya, kita sudah punya kampung Inggris dalam tanda petik. Iya. Kalau didukung benar-benar habis-habisan oleh Pemda, ini luar biasa perkembangannya untuk kemajuan kita Kuansing. Iya. Dan maaf, di Riau tidak ada. Iya. Di kita. Dan mungkin di provinsi lain juga tidak ada yang fokus kayak kita ini belajar 6 bulan bahasa Inggris. Seperti ini. Terus terang, program kita ini sangat didukung oleh Kementerian Agama. Ya, sangat didukung oleh Kementerian Agama Pusat. Sehingga kita itu jadi pembicaraan di level nasional. Iya, kemarin itu jadi pembicara di nasional waktu Benar, itu. iya. Waktu itu mau membicarakan apa, Pak? Ya, antara lain tentang pengembangan kampung Inggris ini. Okay. Bagaimana memulai, bagaimana memanagenya, kok bisa perkembangannya seperti itu kan? Artinya menjadi rujukan nasional. Di kementerian juga seperti itu. Jadi setiap kita pertemuan, Menteri Agama sekarang menekankan alumni madrasah aliyah itu harus minimal menguasai 2 bahasa asing, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Direktur KSKK kita, Kasubdit Kurikulum, itu Bapak Dr. Ahmad Hidayatullah, itu ditantang. Kita sudah punya modelnya enggak untuk pengembangan bahasa asing ini? Iya. Sudah. Di mana? Di Kuansing, di Mandua Kuansing. Iya. Bayangkan, madrasah di kampung menjadi rujukan nasional. Iya. Luar biasa kan? Iya. Karena memang hasilnya juga luar biasa. Oke Pak, untuk Bapak sendiri nih setelah program pengembangan bahasa, cita-cita ke depannya apa lagi nih Pak? Bapak mau bikin apa lagi? Sebenarnya impact dari bahasa itu kan besar, tapi Bapak kan memilih bahasa duluan, ya. Tapi impact yang lain, prestasi yang lain berkembang. Kenapa demikian? Kita melihat waktu kita di Man 1 Kuansing juga di Man 2 Kuansing, prestasi-prestasi yang lain juga ikut berkembang, kayak Olimpiade Sains, kompetisi sains madrasah, riset dan lain-lain. Jadi mengawalinya dari program pengembangan bahasa. Kenapa? Anak-anak pintar itu kepingin juga menguasai bahasa asing. Makanya mereka masuk ke madrasah kita. Maaf, secara ekonomi juga berpengaruh. Dulu maaf, katakanlah yang masuk madrasah itu, yang biasa sekarang sudah semua lah. Semua jenjang lah, semua level lah. Nah, apa yang ingin kita kembangkan ke depan? Bapak kepingin, dan ini juga visi dan misi Kementerian Agama Pusat, ingin membangun madrasah berkelas dunia. Wow. Ya, keren. Berkelas dunia. Dan Bapak yakin kita bisa, karena kita sudah punya satu modal bahasa asing. Bahasa Inggris, bahasa Arab nanti akan kita kembangkan. Ini modalnya. Kemudian nanti kita akan membangun jaringan, link, kerjasama. Kemarin kita sudah bincang-bincang dengan dosen bahasa Inggris UNRI, Pak Dr. Priyanto Daud. Kita minta dicarikan sister school kita di Australia. Mereka sedang jajaki. Jadi kerjasama. Jadi ada kerjasama. Ya, ada kerjasama. Ya, belajarnya bisa online atau bisa bagaimana nanti ke depan. Jadi impian untuk membangun madrasah berkelas dunia itu, kenapa tidak? Sangat terbuka. Ya, dan potensi itu ada. SDM kita bagus, ya. Orang tua sangat mendukung, siswa-siswa kita bersemangat. Walaupun di kampung. Walaupun di kampung. Tapi mindset-nya harus internasional. Mindset-nya internasional. Makanya kan siswa kita sering kita ajak ujian ke luar negeri. Iya, betul Pak.
Sekarang ujiannya Malaysia, Singapura. Malaysia, Singapura. Iya. Karena COVID ini saja kita tidak bisa bawa ke sana kan. Iya. Besar biaya benar. Tapi mindset yang mereka dapat berubah. Iya. Wawasan yang mereka dapat berubah. Iya. Mereka jadi bagian masyarakat internasional kayak Preti lah kan. Jadi mereka merasakan atmosfer langsung. Merasakan itu. Di luar negeri, insight-nya juga bertambah. Benar. Gitu. Ketertinggalan kita, lambatnya siswa-siswa kita di daerah lambat maju, mereka tidak mendapat informasi yang banyak. Mereka tidak kita bawa ke dunia-dunia luar yang di sana jauh lebih maju dari kita. Kita seperti katak di bawah tempurung saja. Ternyata orang di sana luar biasa berkemajuannya. Dan kita harus bawa siswa kita ke sana, generasi muda kita ke sana, lihat hasilnya. Nah, kayak Preti kan berapa bangganya Bapak ini. Sudah seperti ini dengan teman-teman. Ya. Kan mengawali dari bahasa, kemudian kita bawa kemana-mana. Kita melihat orang lain seperti kita melihat orang lain. Benar. Kita adopsi. Ya. Jadi Bapak sering ngiri ya, melihat sekolah-sekolah maju di Malaysia. Itu kan. Sebenarnya kita hebat. Iya. Cuman kekalahan kita kemampuan bahasa asing sehingga kita tidak bisa berkomunikasi dengan mereka. Iya. Kalau kemampuan kita tidak kalah. Nah, sekali lagi kemampuan kita tidak kalah dengan siswa-siswa di mana. Nah, kelemahan kita di sana. Makanya Bapak fokus mengembangkan bahasa asing itulah sebenarnya di madrasah kita. Luar biasa Pak. Semoga rencana kedepannya juga tetap berjalan lancar. Insya Allah. Gitu. Insya Allah. Oke Pak. Kalau boleh tahu Bapak pensiun berapa lama lagi Pak? Mungkin ini pertanyaannya agak personal gitu. Ya, pensiunnya mungkin agak cepat, tapi insya Allah pensiun bukan membatasi Nah, kreativitas itu yang ingin Preti tanyakan setelah nanti dari Mandua Pangean, Bapak mau bikin apa lagi nih? Insya Allah, Bapak mau gabung sama Preti dan teman-teman. Amin. Di Kori Cendekia dan Phoenix Creative Digital gitu. Insya Allah. Iya. Oke Pak, itu tadi program-program yang sudah Bapak gebrakan-gebrakan yang sangat out of the box yang Bapak lakukan di madrasah. Nah, untuk dari Bapak sendiri harapannya untuk anak-anak muda itu apa Pak? Kita anak muda khususnya di Kuansing gitu. Iya. Itu tadi sebenarnya anak-anak muda tuh punya potensi yang luar biasa. Iya. Ya kan? Kalau mereka diberi ruang, diberikan atmosfer untuk berkembang. Ya kan? Beri mereka peluang, beri mereka dukungan untuk mereka bisa berkembang. Tapi mereka harus mengisi diri mereka dengan kompetensi-kompetensi yang memang dituntut untuk zaman sekarang dan ke depan ini kan. Sangat berubah sekali zaman sekarang ya. Ya, kemajuan teknologi berubah. Jadi kalau kita tidak siapkan putra-putri kita dari sekarang, anak-anak muda kita jadi penonton tok. Iya, betul. Ya, orang maju. Bapak nih syukur sekali nih teman-teman punya ide kayak ini, postcard kayak begini. Tidak dulu orang lain. Ya, tidak keduluan orang. Jadi kalau kita pingin maju, kita harus berbuat lebih dulu. Ya. Kalau orang bangunnya pagi, kita subuh. Ya, subuhnya duluan kita. Jadi kita lebih duluan kalau kita pingin maju. Tapi kalau kita di belakang, kita kalah terus. Nah, jadi tingkatkan kompetensi kita agar kita bisa bersaing dengan orang-orang di luar sana. Itu harus. Oke. Anak muda yang memiliki kompetensi gitu. Benar, Pak. harus. Dan juga harus kompetitif, harus berani bersaing. Harus berani bersaing. Harus berani bersaing. Iya. Iya. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin ada lagi yang ingin Bapak sampaikan ke teman-teman? Yang jelas Bapak kepingin mengajak teman-teman Kori Cendekia berkunjung ke Mandua Kuansing, Manpangian, memberikan motivasi buat adik-adik. Ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan nanti adik-adik termotivasi, dia memiliki wawasan luas, sehingga juga menjadi anak-anak muda kreatif seperti teman-teman. Ini harapan sungguh-sungguh ini ya. Amin. Oke, untuk agenda terdekat apa Pak di Mandua? Nah, kita hari tanggal 26, 27 anak-anak camp Inggris kita akan diuji oleh dosen-dosen bahasa Inggris UNRI. Dosen-dosen bahasa Inggris. Karena biasanya ke Malaysia, Singapura, tapi karena pandemi COVID, jadi yang menguji mereka adalah dosen pendidikan bahasa Inggris. Wow, luar biasa. Biasanya 3 bulan pertama itu diuji oleh dosen-dosen bahasa Inggris UNRI. Kemudian setelah 3 bulan, masuk ke 6 bulan, kita bawa ujian ke luar negeri. Tapi karena COVID,
mereka diuji oleh dosen-dosen bahasa Inggris saja untuk final examnya. Iya, jadi walaupun sekarang kondisinya lagi pandemi, tapi programnya tetap berjalan. Harus. Kita tetap jalan mengikuti standar COVID ya. Iya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang aman-aman lah gitu kan. Iya. Berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, mudah-mudahan acaranya lancar Pak, Insyaallah. semua yang sudah diprogramkan. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya, atas ceritanya dan juga cerita dan juga motivasinya yang sangat inspiring sekali. Insya Allah nanti kita main-main ke Mandua Pangan. Oh iya, siap. Insya Allah nanti kita main-main ke sana. Terima kasih sekali lagi Bapak. Teman-teman, sekian dulu dari podcast Cendekia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.